saya mau ada foto dulu. Jadi ini balai kota ini. Balai kota ini belakangnya balai kota. Mas, nunjuk aja. Tunjuk. Nah, nunjuk. Emang itu orang-orang yang saya kenal. Dan pada kesempatan kali ini para koreografer Ibu Wiwi Supala dan Bapak Eko Suprendi, kami persilakan. Ini dia kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para seniman luar biasa di balik kesuksesan dan kerja keras Alia. Kalau sudah selesai diabadikan boleh kembali. Tahan, kata rekan media, inilah rasanya jadi selebriti yang bukan di infotainment ya Mas. Nah, oke, senyum. Selamat malam rekan-rekan pers yang saya cintai, yang saya hormati, juga kepada pemerintah pusat daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang menyediakan tempat ini, dan juga menunjang sekali untuk pembentukan area. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk semua rekan-rekan para pekerja seni dan juga tim dari area. Ucapkan selamat datang, terima kasih. Memang malam ini adalah pertama kali saya tahu bahwa pertunjukan ini akan dilakukan di Monumen Nasional. Memang tantangannya menjadi sangat berat. Monumen Nasional kita tahu adalah merupakan landmark dari Jakarta dan juga lambang dari perjuangan kita di tahun 1961 oleh Presiden RI kita pertama Insinyur Soekarno, oleh Presiden kita pertama itu. Jadi memang tidak sembarangan kita bisa membuat panggung di depan Monumen Nasional. Jadi saya coba pendekatannya dengan mempelajari tentang tata kota kita, sejarah Jakarta dari zaman yang dinamakan Batavia sampai perjuangan Pangeran Jayakarta merubah nama Betawi Batavia menjadi Jakarta. Jadi pusat. Gambar yang berikutnya. Nah, jadi saya menarik garis dari Menara Syahbandar itu ke tempat Monas. Nah, Monas ini, Monas Square ini sebenarnya bentuknya nggak terlalu kotak ya, tapi lebih seperti trapesium. Ketika saya menarik garis ini, saya mendapatkan sudut-sudut kemiringan yang membentuk aksis-aksis tadi yang saya tarik dari Sunda Kelapa. Jadi nanti di sini semua ada proyeksi gambar sampai ke batang Monasnya. Jadi saya nggak bikin pertunjukan yang misalnya rumah tiba-tiba ada set rumah, nggak seperti itu ya. Jadi memang semua lewat visualisasi dan teknologi. Yang berikutnya, nah ini adalah pencahayaan. Jadi pencahayaan untuk panggung ini tidak ada pencahayaan dari depan, karena saya nggak mau penonton terganggu dengan adanya struktur untuk lampu. Juga backlight dari belakang itu nggak ada. Yang belakang itu semua dari bawah. Kemudian lighting hanya dari kiri kanan, dari side light. Dan di dasar panggung juga nanti saya bikin grill. Jadi ada lampu-lampu yang dari bawah. Di depan ini adalah tempat orkestra Erwin Gutawa.
dengan 100 pemain musisi. Jadi Erwin di depan karena dia harus melihat semua kejadian yang ada di panggung. Ini dari samping kita bisa lihat semua lighting dari samping sehingga tidak ada yang dari depan. Penonton pun kita bagi dua, ada yang di depan kelas lesehan, kemudian kita juga di belakang kita bikin tribun untuk undangan-undangan seperti para duta besar dan juga para VIP. Miskin, yang dan sebetulnya kehidupannya seperti garis-garis lain. Tapi setelah saya pelajari, terus saya pelajari, di balik kesederhanaan rakyat ini ada sesuatu yang sangat kuat jiwanya. Dan itu yang Biasa adalah bagaimana Ibu Adela selaku sutradara dan penulis naskah harus mengaudisi para seniman dari seluruh Indonesia yang akan melebur jadi satu, persis kayak semua orang yang ada di Jakarta adalah dari berbagai etnis. Silakan. Ya, memang benarnya di audisi dan saya memilih itu dari Sabang sampai Merauke karena menggambarkan begitu majemuknya suku yang ada di Jakarta. Karena di Jakarta ini tidak hanya yang lahir di Jakarta, tapi banyak sekali pendatang-pendatang dari suku-suku lain ya. Jadi di Jakarta itu melting pot. Di situ akhirnya saya jadikan satu dari beberapa profesional dancer audisi. Akhirnya untuk ini semuanya. Ibu, ada yang menarik dari saya mengamati proses latihan yang tidak sebentar ya, gitu, tapi cukup singkat, jadi saya bilang gitu. Tidak lama tapi cukup singkat. Dan ini ada pencaksilatnya. Kemudian ada lagi tradisi-tradisi bernuansa Betawi yang akan diangkat dalam musik karya. Apa saja? Memang nuansanya Betawi dan saya sendiri sebetulnya tidak pernah mendapatkan materi Betawi. Tapi karena negara Betawi, saya mendatangkan beberapa guru silat, ahli-ahli Betawi, dan kebetulan koreografer kita bagi sekolah juga mengerti materi mengenai Betawi. Itu juga Mas Eko Sprendi adalah dosen jurusan tari juga, dan asisten-asistennya semuanya mengerti materi yang kita inginkan. Dan kita latihan dengan proses. Jadi kita belajar, riset, membaca, dan juga latihan tiap hari. Akhirnya Setiap hari ya Bu ya? Setiap hari. Baik. Dari latihan setiap hari ini perlu disampaikan ke rekan media. Biasanya kalau latihan itu untuk sebuah pertunjukan sudah ada panggungnya. Ini belum ada panggungnya. Jadi bagaimana nih kehebatan para seniman-seniman ini untuk menghayal bahwa nanti akan ada panggung seperti ini? Gimana? Sebetulnya sangat sulit. Waktu Mata Hati masih 6 bulan sebelumnya udah kasih kita panggung yang seperti untuk pentas. Tapi kali ini nggak mungkin karena yang cukup hanya di lapangan sepak bola. Dan kita pernah coba latihan di lapangan sepak bola hujan. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita hanya pakai seperti lining, paku perikanan, dan kita harus menghafal. Dan itu juga semuanya pasti akan berubah nanti setelah kita di panggung. Makanya kita latihannya agak lama karena pembangunannya sendiri 1 bulan, mulai tanggal 1 Juni. Dan anak-anak masuk panggung mulai tanggal 12. Dan mudah-mudahan itu dijalankan. Makanya kita butuh support dan doa ya Bu ya, supaya ini berjalan dengan lancar. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Adela ya. Terima kasih untuk pemaparannya. Berikutnya Mas Erwin, ini ada satu pertanyaan dari beberapa media. Ini maksudnya 100 musisi orkestra ada beberapa gitu, jadi nggak cuma di sebelah, nggak semuanya 100. Ini kayaknya terbesar nih ya Mas ya orkestra. Iya. Jadi alhamdulillah nih, setelah saya lahir di Jakarta, walaupun saya turunan Sunda, tapi lahir di Jakarta, tapi ini baru pertama kali saya main musik untuk ulang tahun Jakarta. Jadi ini dapat kesempatan juga. Jadi untuk melengkapi informasi, sebetulnya sedikit koreksi sebetulnya ya. Jadi dari pemegahan panggung dengan kekolosalan produksi ini, dari banyaknya penari dan segala macam, saya akan bermain dengan 120
20 seniman musik di panggung orkestra. Gitu. Jadi emang ini terbanyak. Jadi terdiri dari musisi orkestra, ada juga musisi tradisi dari seniman musik Betawi dan juga paduan suara. Nah, jadi musik di sini kan seperti kita tahu ini produksi ini adalah produksi musikal tari. Jadi ada ceritanya, boleh dibilang ini cerita epik, cerita besar. Walaupun sederhana tapi Mbak Atila membuat suatu visi yang menjadi cerita ini menjadi suatu cerita yang kolosal, begitu besar. Jadi emang saya dengan musisi akan mengawal pertunjukan ini dengan bunyi-bunyian musik dari boleh dibilang dari detik pertama sampai habis gitu ya. Ada yang berbentuk nyanyian, ada yang berbentuk musik untuk mengiringi tari, juga ada juga yang musik yang bersifat mengilustrasi adegan gitu. Dan boleh dibilang sebagian besar komposisi yang akan kami mainkan adalah komposisi baru yang saya ciptakan khusus memang untuk cerita ini gitu. Jadi emang baru ada beberapa lagu yang kami angkat, yaitu lagu permainan anak-anak karena memang adegannya mengenai cerita dolanan anak-anak Betawi. Tapi sebagian besar musik yang akan kami mainkan adalah saya bikin khusus untuk cerita ini. Dan saya terus terang memang seperti kita tahu ini emang cerita mengenai Betawi dan kita lagi berbicara mengenai kota Jakarta ini. Jadi yang menginspirasi musik saya nanti adalah musik-musik dari seni tradisi Betawi itu. Caranya adalah mungkin musisi orkestra saya seperti kita tahu kan orkestra itu cenderung suasananya jadi klasik barat gitu. Nanti akan jamming dengan blok Gambang Kromong mungkin main bareng gitu. Tapi juga sebagian besar justru saya akan membuat satu komposisi yang mencoba mengadopsi unsur-unsur musik Betawi seperti bentuk melodi, ritmenya, instrumentasinya. Jadi mudah-mudahan ini lagi dalam penulisan, jadi saya belum bisa ngasih gambar, belum bisa kasih dengar gitu. Jadi mudah-mudahan yang terdengar nanti bunyi-bunyian yang nggak seperti kita dengar kalau orkestra lebih jadi klasik, tapi itu menjadi bunyi-bunyian yang perpaduan dari seni musik tradisi. Ada seperti kita tahu kalau Betawi itu ada unsur Chinese-nya, ada unsur Melayunya, ada unsur Sundanya, kemudian digabung dengan ada klasikal, opera, pop dan rock. Jadi itu jadi satu seperti kita tahu karena Jakarta itu memang berkumpulnya banyak manusia. Bapak tampil nggak Pak? Bapak sambutan di sini. Ikut nari mungkin Pak? Ikut nari mungkin Pak? Ikut nari apa ikut acting? Ini kan tari-tari kita. Kalau saya tarinya mereka kembali lagi. Monasnya tetap kelihatan nggak Pak? Monasnya? Kelihatan gimana? Ini gede banget itu Pak. Itu backgroundnya tuh Monas. Yang kita juga kita bikin sebuah gede sekali. Yang gede sekalian, tetapi direncanakan jauh-jauh bulan tahun sebelumnya yang muncul sebagai sebuah produk yang memang layak dipatok untuk penonton. Tapi ini suasana Betawi Pak ada rencana tentang kegiatan ini nggak sih? Iya, ini penting. Nanti kita ada Festival. ya, Karnaval. ada performing art, ada yang karnavalnya juga nanti kelihatan. Nanti karnavalnya ini sudah disiapkan, nanti kita ajak. Karnavalnya sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya juga. Ini nanti kalau udah setengah matang nanti saya ajak. Gimana itu persiapan karnaval itu sudah disiapkan. Mungkin seminggu 2 minggu lagi saja. Bagaimana merancang desain, kemudian menyiapkan sebuah produk karnaval. Nanti akan kita semuanya masih disiapkan. Kalau harapannya sendiri Pak dengan adanya pagelaran Ya ini membangun brand Jakarta. Ya, caranya seperti ini. Membangun citra Jakarta yang sebuah identitas karakter Betawi ya seperti ini. Sehingga muncul identitas kotanya muncul. Karakter kotanya muncul. yang datang Ya kita ya,
Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bisa bersama-sama dengan Bapak di Balai Agung Balai Kota Jakarta. Tepuk tangan untuk Hazel Budi. Ketika yang dikubur, Saya emang balas bang. balas. Iya. Pak, bibir dikulum sampai makan ketan. Waalaikumsalam. Maksud nasi pagi. Ayo serombongan semuanya datang kemari. Ada maksud pakai silaturahmi. Oh, jadi lupa silaturahmi bang. Oh, iya. Bang, ikan kusut punya si Fahmi. Ada si Wawan main di rawa. Kalau dulu emang main silaturahmi, ada pendulunya yang main jawara. Oh, jadi main jawara bang. Bang, si Wawan main di rawe. Ada rawe di kontan. Rek, datang teman-temannya jurus. Thank you. Itu udah aman. Saya buat kuat lagi. Bang, di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengah pulau tandus. Lu bertiga jangan pada bingung, nanti ditendang punya jurus. Punya batu apa bang? Punya bang. Coba. Bang, kucing kurus mandi di papan. Papannya papan penggilasan. Jus ingusan, sekali ketik juga langsung pingsan. Pingsan tuh. Bang, pukul keromong jadi ulir dan licin injek kereta. Bang, ngomong yang nyindir tempat cincin di mata. Bolos kok bang. Bang, lu tahu kan ini pukulan bukan pikulan. Sekali pukul lu mati 9. Lu kalau mati pikulan suka salah-salah. Dan gua pukul lu mati terletak, mati jalan kamu sendiri. Bang, baju hitam, celana hitam, putih-putih peci Pak Haji. Hari ini kita berantem, yuk kita buktiin siapa yang bakalan mati. Ayo bang. Kucing mana tuh bang? Hah? Malu nih bukan gampang apa Pak?
banget bang, kalau namanya Betawi harus bisa itu bang, asosi. Oh, harus bisa ngasosi. Iya lah. Bang, kan tadi kan abang main silaturahmi bang. Bagaimana kalau kita yang nyambut silaturahminya gerakan silat bang? Yuk, kamera. Setuju nggak bang? Setuju saya gitu lah pokoknya. Salah bang, setuju. Buset dah. Ayo bang. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk harga Oke. Kami mohon Pak, silakan Pak. Ada satu Bapak di sini. Ya, baik. Coba Pak dipegang ini benar apa palsu ya Pak ya kira-kira alat-alatnya? Asli apa enggak? Jadi ini semuanya coba Pak. Pak, foto. Nah, coba teman-teman disusun 4 kanan, 4 Jokowi tengah biar bisa foto bersama. Mbak Jokowi memegang alat Betawi atau alat bela diri asli. Nah, itu bukan main-mainan. Asli ya Pak. Jadi anak-anak boleh ya Pak. Bonusnya foto sama Bapak ya Pak. Dari tadi nungguin. Nah, foto bersama. Coba. Pak Jokowi nggak tiba-tiba memperagakan kan ya? Nah, yang dua lagi Pak. Sama asli ya Pak. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Anak-anak juga terima kasih atas kesediaannya. Baik. Nah, dicek semuanya. Baik. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih. Salam semuanya sama Bapak. Ini waktunya kapan lagi ketemu sama Pak Gubernur dan bisa membawa alat tajam. Ya. Kapan lagi? Itu makan malam dan juga konferensi pers. Ya, ini karena ulang tahun Jakarta yang pertama saya menjadi gubernur. Kita ingin mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan budaya Betawi. Nanti akan ada yang namanya Jakarnava, yang juga karnavalnya itu nanti juga nuansanya semuanya udah semuanya. Nanti akan saya tunjukkan karena sudah kita siapkan jauh dari sebelumnya, seperti apa persiapannya, seperti apa perencanaannya, seperti apa pengorganisasiannya, yang semuanya juga melibatkan siswa maupun mahasiswa maupun warga di Jakarta ini. Nanti akan kita lihat. Kemudian juga kita ingin agar nantinya di dalam hari ulang tahun Jakarta yang ke-486 ini masyarakat betul-betul ikut menikmati. Jadi tidak hanya di dalam ruangan misalnya di sini sehingga yang menikmati hanya kita, atau di tempat-tempat elit yang masyarakat tidak bisa menjangkau. Sehingga waktu area ini direncanakan, saya sudah titip kepada Ibu Atila agar nantinya paling tidak satu malam itu bisa ditonton oleh 15.000 pengunjung, penonton. Silakan bayar nggak apa-apa, tapi yang bayar mungkin yang 3.000 lah, yang 12.000 harus digratiskan untuk masyarakat. Sehingga ada sebuah subsidi silang. Dan juga saya sudah sampaikan buat Atila, ini kalau buat juga jangan setengah-setengah lah. Kita buat yang karakter Betawi, identitas Jakarta itu yang betul-betul sebuah bangunan brand yang betul-betul nanti citra budaya
nya itu muncul benar. Jadi tidak kerja tidak setengah-setengah, direncanakan jauh-jauh bulan sebelumnya, di organisasi, kemudian muncul nantinya sebagai sebuah produk yang memang betul-betul mempunyai sebuah brand. Ada manajemen pemain yang baik, ada manajemen panggung yang baik, ada manajemen lighting yang baik, ada manajemen penonton yang baik. Semuanya dikelola secara profesional, ada promosi yang jauh-jauh hari sudah dilakukan sehingga nanti betul-betul produknya ini betul-betul produk yang matang dan layak untuk kita tonton bersama dan menjadi sebuah bangunan brand bagi Jakarta. Ini dan akan muncul nanti di pusat itu juga rangkuman dari kampungnya akan muncul sebagai sebuah produk juga yang ini akan menunjukkan Jakarta. Bukan Betawi saja, saya kira tahun-tahun depan akan kita olah budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke juga akan kita kelola, kita manage agar ini menjadi sebuah produk yang menjadi ikon dan brandnya Jakarta. Saya kira itu. Tepuk tangan yang untuk Jakarta Baru, Jakarta kita. Kami langsung memberikan kesempatan untuk rekan media yang nampaknya pasti juga sudah tidak sabar untuk bertanya, ya. Silakan kami bantu untuk mic-nya. Yang ingin bertanya silakan berdiri atau nanti saya sampaikan. Ada pertanyaan dari rekan media untuk para narasumber yang hadir di sini? Silakan mungkin Mas Frans dari Kompas supaya bisa ngobrol. Ini beda ya. Saya Frans dari Kompas. Saya belum nonton aja sudah teragum-kagum deh. Dari masuk tadi lihat paketnya itu spektakuler banget ya, jauh lebih besar dari mata hati. Terus mendengar paparan dari Mbak Atila, C, terus Win dan Pak Jokowi tadi, saya meskipun sudah cukup baperan tapi nggak bisa membayangkan ya. Artinya dari aspek spektakulernya tontonan ini ya. Tapi yang lebih mengagumkan saya itu bagaimana tontonan ini dari latar orang-orang di belakangnya itu mencerminkan multikulturalisme Jakarta. Meskipun brand yang diangkat itu Betawi, tapi ternyata kalau lihat paparan D dan Erwin tadi itu hanya akarnya, tapi rohnya Jakarta kontemporer. Kira-kira begitu. Mungkin ini yang disebut Pak Jokowi itu Jakarta itu ibu kota, tapi tuan rumahnya Betawi, Pak ya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sebuah attitude yang menarik menurut saya. Artinya ini membuka ruang yang selebar-lebarnya pada kemajemukan Jakarta yang menjadi Indonesia kecil. Yang belum bisa saya bayangkan karena belum nonton. Saya ingin mendapat gambaran dari Mbak Atila juga dan Erwin juga. Bagaimana menarik akar Betawi itu dalam bentuk kesenian kontemporer. Secara musik seperti apa? Terus mungkin tadi ada Tidra juga ya, bagaimana mendesain kostum yang tidak lagi terikat pada Betawi, yang terkurung dalam Betawi yang tradisional seakan-akan harus begitu terus. Karena saya percaya bahwa Jakarta itu di dalam ketradisionalannya sebenarnya mempunyai dinamika yang sangat modern. Artinya jangan kesenian itu, kebetawian itu hanya dikurung untuk menjadi seperti itu terus-menerus. Kasihan juga sebenarnya. Karena Jakarta, orang Betawi itu kan hidup di dalam kancah Jakarta yang modern. Seperti itu. Itu aja, tapi saya ingin penjelasan dari masing-masing bagaimana menempatkan akar Betawi itu dalam tontonan Jakarta kontemporer. Terima kasih. Mungkin karena pengalaman saya kemarin mengangkat dari Jawa ke zaman sekarang, dari klasik ke modern. Maksudnya bukan modern atau meninggalkan pakem-pakem, tapi bagaimana anak-anak muda ataupun Jakarta. Karena banyak sekali anak muda kalau lihat dengan tradisi, aduh, sampai ngantuk. Padahal tradisi itu bisa luar biasa kalau mengikuti zamannya. Jadi jangan terkurung seperti yang Mas Pran tadi utarakan. Karena zaman sekarang ini sudah bisa dengan dipadukan dengan teknologi, dengan multimedia, seperti
seperti apa yang dipimpin Mas J, jadi menjadi suatu momen yang menarik. Dan tarian yang kita bentuk dari tradisi ke kontemporer memang tidak gampang, tapi kita cari dan mencari terus dan tidak meninggalkan akarnya sebetulnya Mas. Tapi tetap ada dan bernuansanya itu masih kental sekali. Hanya bagaimana kita mengkomposisikan tarian ini menjadi menarik dan energi. Mas, terima kasih. Tadi lagi. Baik, slide-nya nanti minta bantuannya untuk slide disiapkan terlebih dahulu Mas Jai. Kira-kira apa yang ingin sampaikan? Iya, jadi memang slide berikutnya. Seperti yang saya kasih tahu bahwa saya mereferensi dari titik nol Jakarta tadi. Jadi sesuatu yang kesenian zaman dulu pun sebenarnya kan dikarang ya. Begitupun sekarang, kenapa kita juga nggak punya? Ya, dan juga anak-anak silakan penari terlebih dahulu. Para penari boleh di bagian depan, di bawah, atau penari di atas. Oh, penari di atas. Baik, Om Jayu sebagai fotografer untuk mengatur. Yang akan kita saksikan bersama-sama pada tanggal 28, 29, 30 Juni 2013 di areal Selatan Monas. Kita beri tepuk tangan untuk Fajar Satriadi, Ida Sunaryono, Yuniati Alfa, Kusdini, Angki Atma, Mo Supriyatin, dan juga para koreografer Wiwi Supala dan Eko Suprendi dengan para penari tambahan Febri Hadiansyah, Bobby Aristiawan, Sigit Sanjaya, Kristi Samudan yang juga semuanya hadir di sini. Mohon